Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 1 Juni 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yanglah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ben Silitonga. Silahkan Saudara Ben. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada tanggal 1 Juni berjudul, Pilihlah hari ini untuk melayani Kristus selamanya. Ayatnya terdapat dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita telah dibeli dengan darah Kristus yang indah sebagai seekor domba yang tidak bercacat. Betapa mahal ini, tiada taranya, tiada terduga. Tetapi meskipun Kristus telah membeli kita dan mengundang supaya kita datang kepadanya, dunia masih terus menonjolkan daya tariknya kepada kita dan berusaha hendak menjajah. Apakah kasih kepada Allah atau kasih kepada dunia yang akan menang dalam peperangan itu? Iblis dan malaikat-malaikatnya yang jahat sedang mengawasi segala jalan yang masuk ke dalam hati manusia, berusaha hendak memaksa jiwa-jiwa Tuhan. Kita telah dibeli dengan darah Kristus yang indah sebagai seekor domba yang tidak bercacat. Betapa mahal ini, tiada taranya, tiada terduga. Tetapi meskipun Kristus telah membeli kita dan mengundang supaya kita datang kepadanya, dunia masih terus menonjolkan daya tariknya kepada kita dan berusaha hendak menjajah. Apakah kasih kepada Allah atau kasih kepada dunia yang akan menang dalam peperangan itu? Iblis dan malaikat-malaikatnya yang jahat sedang mengawasi segala jalan yang masuk ke dalam hati manusia, berusaha hendak memaksa jiwa-jiwa untuk menerima anjuran-anjuran yang jahat. Musuh itu menghadapkan sogokan-sogokan hendak menawan kita kepada dunia, sebagaimana ia menghadapkan sogokan-sogokan kepada Kristus di padang belantara pencobaan. Kecuali kita bersandar atas satu kuasa yang di luar dan di atas kita sendiri, musuh itu akan berhasil membinasakan kita. Tetapi oleh memandang kepada Yesus, oleh mempelajari hidup dan tabiatnya, oleh rindu dengan tekun hendak serupa dengan Dia, pikiran kita akan tetap teguh dalam petunjuk yang benar, sehingga kita boleh mengalahkan egoisme dan memilih kebenaran. Saya berseru kepada orang-orang muda, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ada suatu keperluan untuk satu pilihan yang pasti, karena Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kalau hatimu dipenuhi dengan kasih kepada Kristus, itu akan mendemonstrasikan bahwa ia lebih kuat daripada hawa nafsu yang telah memerintah kamu, yang pemanjaannya telah mengubah dorongan-dorongan hati yang mulia dan membiarkan jiwa menderita pencobaan-pencobaan iblis. Apabila hati orang berdosa itu tersentuh, ia pun menyerahkan kemauannya kepada kemauan Allah. Ia melihat dalam Yesus daya tarik yang tiada taranya, maka hatinya pun tertawan. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ben. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah lalui bulan Mei dengan penuh berkat dan sukacita. Dan hari ini kita tiba di bulan Juni.
dengan tema besar renungan selama bulan Juni adalah Kita Memilih Yang Terbaik. Renungan hari ini dikutip dari artikel The Youth Instructor tanggal 27 Oktober tahun 1892. Mari kita baca paragraf 2 yang berkata, memenangkan Kristus, kita memenangkan segalanya. Yesus berkata bahwa Dia akan berada di dalam kita, mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tidak heran renungan hari ini berjudul, Pilihlah hari ini untuk melayani Kristus selamanya. Sebab jika kita memiliki Kristus, kita memenangkan segalanya. Bagaimanakah caranya untuk memenangkan Kristus? Perhatikan Yesus berkata bahwa Dia akan berada di dalam kita, menjadi mata air dalam diri kita yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yang menjadi mata air bukanlah oknum lain, tetapi Yesus Kristus itu sendiri yang tinggal dalam hati kita. Inilah caranya kita memenangkan Kristus atau memiliki Kristus dalam hidup kita. Dalam tulisan lainnya, Ellen White menyatakan, Counsels on Health, halaman 400, paragraf 1, yang berbunyi, kita harus memiliki Kristus di dalam hati kita sebagai mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal, menyegarkan semua yang berhubungan dengan kita. Ellen White menjelaskan bahwa saat kita memiliki Kristus dalam hidup kita, Kristus bukanlah untuk disembunyikan di dalam hati dan dikunci sebagai harta yang didambakan, sakral dan manis, untuk dinikmati hanya oleh pemiliknya. Tetapi sesama kita manusia harus dapat merasakan, sebab Kristus adalah air hidup yang memancar keluar dari hidup kita. Roh Nubuat menjelaskan dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 51, paragraf 2, yang berkata, Kristus mempersembahkan kepada kita yang haus air kehidupan, agar kita dapat minum dengan bebas. Ketika kita melakukan ini, kita memiliki Kristus di dalam diri kita sebagai mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Maka, kata-kata kita penuh dengan kelembapan. Kita siap untuk menyirami orang lain. Jelas bahwa saat kita memiliki Kristus dalam hati kita, maka Kristus yang adalah mata air kehidupan akan terus-menerus memancarkan air hidup sampai kepada hidup yang kekal, dan air hidup tersebut kita dapat gunakan untuk menyirami orang lain. Lalu, bagaimana hubungan semuanya ini dengan ayat inti renungan hari ini yang berkata dalam Yosua 24 ayat 15 yang berbunyi, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Siapakah Tuhan dalam huruf besar dalam ayat ini, dan apakah hubungannya dengan memilih dan melayani Yesus? Roh Nubuat menjelaskan dalam The Youth Instructor, Juni 20 tahun 1901, paragraf 4, yang berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Jehovah, sumber kuasa, sumber berkat, biarlah mereka pada hari itu memilih siapa yang akan mereka sembah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah, dari siapa Abraham dipanggil, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Kata-kata terakhir ini merupakan teguran keras bagi Israel. Dewa-dewa orang Amori tidak mampu melindungi para penyembah mereka. Perhatikan, Ellen White langsung ganti kata Tuhan dalam huruf besar dengan kata Jehovah, yang diterjemahkan dari kata Yahweh. Sebab kata Tuhan dalam huruf besar diterjemahkan dari kata Ibrani Yahweh, dan yang menjadi Jehovah dalam bahasa Inggris. Nah, siapakah Jehovah ini? Yang pasti Jehovah ini bukan Yesus. Jehovah dan Yesus adalah dua makhluk yang berbeda. Jehovah adalah Allah Bapa. Ingat kembali peristiwa Yesus dibaptis dalam The Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 60, paragraf 2. Meskipun anak Allah berpakaian manusia, namun Jehovah dengan suaranya sendiri meyakinkan dia tentang status anaknya dengan yang kekal.
Dalam manifestasi kepada anaknya ini, Allah menerima umat manusia yang ditinggikan melalui keunggulan anaknya yang terkasih. Saudaraku dalam Tuhan, Jehovah lah yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Karenanya jelas bahwa Jehovah adalah Allah Bapa. Dan jangan lupa, Bapa dikatakan sebagai sumber kuasa. Jadi Bapa adalah sumber kuasa tersebut. Bagaimana hubungannya dengan Yesus, anak Allah? Roh Nubuat menjelaskan dalam The Story of Jesus halaman 55 paragraf 1 yang berbunyi, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Yang dimaksud dengan air hidup adalah Roh Kudus. Karena pelancong yang haus membutuhkan air untuk diminum, begitu pula kita membutuhkan Roh Allah di dalam hati kita. Dia yang minum air ini tidak akan pernah haus. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, air hidup yang dimaksudkan adalah Roh Kudus, yaitu rohnya Allah itu sendiri, dan bukan oknum yang lain. Kemudian dalam tulisan lainnya, Testimonies for the Church, volume 5, halaman 730, paragraf 4, dikatakan, dia yang minum air hidup akan menemukan bahwa itu adalah mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Roh Kristus di dalam dirinya seperti mata air yang membasahi gurun, mengalir untuk menyegarkan semua, dan membuat mereka yang siap binasa ingin minum air kehidupan. Air hidup itu juga disebut dengan Roh Kristus. Apakah ada dua air hidup, yaitu Roh Allah dan Roh Kristus? Tentu tidak. Tadi dikatakan Allah Bapa lah sumber kuasa itu, dan Roh itu juga disebut kuasa oleh Yesus. Kisah 1 ayat 8 menyatakannya. Kemudian kita sudah pelajari bahwa Bapa yang adalah Allah mengaruniakan rohnya kepada anaknya dengan tanpa batas. Melalui rohnya lah Allah Bapa tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam Bapanya. Inilah hubungannya dengan ayat inti hari ini. Penting bagi kita untuk memilih Jehovah yang adalah Allah Bapa, agar Allah Bapa yang adalah sumber kuasa hadir dalam hidup kita melalui anaknya. Sebab Bapa di dalam anaknya dan anaknya di dalam kita. Karenanya, jangan salah pilih. Pilihlah Allah Bapa yaitu Jehovah, agar melalui anaknya kita menerima kuasa yang dari Bapa, yaitu dengan menerima Yesus Kristus anak Bapa, tinggal dalam hati kita oleh iman. Maka, dari dalam hati kita keluar air kehidupan yang menyegarkan sesama kita. Inilah wujud pelayanan kita kepada Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan yang indah pagi hari ini, tentang memiliki Yesus memenangkan segalanya. Dan itulah sebabnya kami harus melayani Yesus selamanya. Dan itu dengan cara memilih Allah Bapa sebagai Tuhan yang kami sembah. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.